kembali ke Charge Talk, kita di hari ini kedatangan tamu dari partner kita yang cukup mungkin intens ya. Belakangan ini bisnisnya cukup meningkat nih karena pakai charge gitu kan ya. Iya Juga betul. Kita akan Terima coba kasih. ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Erlangga selaku Presiden Komisioner dari PT Air Gemilang. Dan juga hari ini ditemani sama Pak Stefanus juga. Semangat CCO pagi. dari Charge Indonesia. Semangat pagi. Siap. Jadi tema kita di hari ini itu adalah Today Society and its interest in motorbikes. Jadi gimana masyarakat sekarang menaruh harapan dan juga ketertarikan lah sama motor listrik yang saat ini sudah mulai banyak digunakan di masyarakat. Cuma memang kalau dilihat-lihat kan masih banyak yang masih pakai motor bensin juga. Nah ini gimana caranya kita bisa merubah stigma itu sih, dimana motor listrik itu juga ternyata punya bisa dibilang mungkin kemampuan yang sama motor bensin kayaknya. Iya betul. Nah ini saya coba mau explore nih mengenai kalau Bapak berdua lihat sendiri ya, saat ini tuh untuk sepeda listrik itu, sepeda motor listrik ya lebih tepatnya ya. Ini tanggapan dari pengguna dan masyarakat di beberapa tahun terakhir itu seperti apa sih kira-kira? Mungkin dari Pak Erlangga dulu kali ya. Jadi yang kami rasakan, jelas kita sangat terbantu dari kehadiran motor charge ini. Ya, terima kasih Pak Stefanus atas supportnya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah lebih ramah lingkungan. Oke. Yang kita tahu untuk saat ini bahwa polusi lagi tinggi-tingginya nih Pak. Itu yang pertama. Jadi memang sepertinya momennya pas banget nih Pak. Sepertinya. Yang kedua memang dari segi after salesnya itu jujur kami sangat disupport. Apabila ada kerusakan, apabila ada keluhan, itu kami sangat cepat ditanggapi. Terima kasih nih buat teman-teman Charge. Pak Erlangga sendiri bisnisnya sendiri boleh diceritain Pak kira-kira berhubungan di mana sih Pak sama motor listrik sebenarnya? Oke. PT Air Gemilang Perkasa kita mencoba untuk mengeksplor bagi teman-teman dari kalangan ojol ataupun dari segi customer dari end to end. Apabila yang ingin mencoba menggunakan motor listrik yaitu dengan merek Charge ataupun juga dari beberapa perusahaan-perusahaan ataupun company-company yang membutuhkan gue butuh nih motor listrik buat sebagai logistik kita nih, tapi kita juga butuh drivernya nih, nggak cuma motornya. Oh kita bisa sediakan motornya, kita bisa sediakan drivernya. Jadi all in one. Yang mereka butuhkan apa? Kita bisa. Siap. Yang berhubungan dengan motor listrik. Karena maaf, saya kaget. Sama juga saya juga sih. Polusi Oke. suara nih, polusi tapi suara. Itu namanya polusi suara. Nah di sini nggak ada. Di sini hening. Betul. Oh, di sini hening ya? Di sini hening. Hai, Di sini hening. Di Di sini ada hening. polusi udara, Tidak ada polusi suara, ya. nggak ada polusi udara. Aman. Oke, ya jadi artinya dengan kami pun disupport, PT Air Gemilang Perkasa disupport dari Charge oleh Pak Stefanus. Terima kasih banyak bantuannya Terima kasih, dan Pak. dari Pak Wibi. Siap. Ya artinya itu yang bisa saya sampaikan bahwa PT Air itu apa adalah kita bisa memberikan, kita mensupport teman-teman yang ingin menggunakan motor listrik yaitu dengan merek Charge bahwa kami bisa menghandle. Perkembangan sekarang Pak, untuk motor listrik sendiri itu sekarang seperti apa sih Pak mungkin banyak di B2B kali ya Pak ya, mungkin fokusnya yang kali ini ya Pak. Ya buat kita, terutama yang di motor listrik ya, tentunya ini adalah gerakan yang sifatnya ekosistem Mas Wibi. Siap. Gitu Pak Erlangga. Betul. Kegiatan ekosistem itu artinya kita tidak bisa bertumbuh sendiri.
itulah kenapa partner kita seperti Pak Erlangga ini adalah partner yang memang punya satu visi. Sama-sama membebaskan polusi Indonesia. Betul, bebas Sama-sama polusi. membebaskan kita dari gangguan-gangguan asap dan sebagainya, membuat langit lebih biru. Ya, Gitu. setuju Nah, Pak. tugas kita di Charge Pak Erlangga, terima kasih kembali lagi, bahwa kami menghadirkan solusi beberapa kendaraan yang memang cocok untuk customer digunakan, customer Pak Erlangga, ya kan, beragam juga kebutuhan dari company atau B2B, itu yang digunakan sesuai dengan produk-produk yang kita tawarkan. Dan ini kita hadirkan dengan berbagai skema, baik skema dalam bentuk jual maupun skema dalam bentuk sewa. Dan tentunya di balik itu Charge memang di sini sudah siap gitu ya, dengan layanan 24 jamnya, dengan program di mana staff-staff kami tersebar di mana-mana dengan layanan 24 jam, bisa langsung mensupport apabila terjadi kejadian hal-hal yang Ya. memang diragukan pada saat menggunakan kendaraan listrik, kami siap. Berarti untuk yang 24 jam itu ini Pak ya, bisa dibilang reliable ya Pak ya? Reliable. Langsung saya potong, langsung saya cut. Langsung saya potong, Siap, saya Pak. cut. Saya berikan langsung masukan. Ya Pak. Jam 1 malam, mitra kami ada kendala di Gading Serpong. Ya. Jedanya Jam 1 hanya malam. 30 menit. Jam 1 30 malam. menit tim Charge dari Kemang berangkat. Jedanya 30 menit Pak Wibi. Sampai Bukan. di lokasi. Artinya perlu yang namanya komunikasi dong. Oh, siap. Ya. Tapi ingat jam 1 malam. Tapi Pak Stan. feedbacknya langsung cepat ya Feedback sebenarnya. 30 menit tim Charge langsung berangkat dari Kemang menuju ke lokasi. Dan langsung menyelesaikan masalah. Jadi, lo masih ragu sama Charge, sorry, kita udah duluan. Ya. Jadi jangan ragu. Terima kasih. Jadi jawabannya Pak Terima Stef saya kasih. jawab. Saya jawab. Luar biasa. Jadi kita memang Luar biasa. sedikit tambahan juga, memang kita sekarang menyediakan 24 hours charge emergency road assistant yang akan selalu siap membantu permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi sama pengguna charge di area yang tersedia layanan charge gitu. Untuk saat ini kita memang ada di Jabodetabek, tapi dalam waktu dekat kita akan segera mengembangkan servis ini ke area lain. Jadi mohon ditunggu ya. Nah gini Mas Wibi, makanya layanan dari kita udah oke, produknya udah oke, orang mau beli silakan, orang mau butuh support satu paket kendaraan dan drivernya silakan. Oh iya. Saya Udah hadir. ada gitu ya. Kayak Jadi Pak nggak Erlangga ada pasti. ragu Saya sebenarnya mau pilihannya seperti apa, semuanya ada di sini, apapun itu selama charge. Kalau untuk perkembangan bisnisnya sendiri nih, untuk kendaraan listrik sendiri di Indonesia ini kira-kira seperti apa Pak view-nya Pak ke depan? Jelas, walaupun memang Charge ini baru hadir di Indonesia gitu ya, kami memang kita kan sudah produksi dari tahun 2002 yang lalu, dan memang benar-benar baru grand launch di tanggal 18 Oktober kemarin, tetapi kita menyatakan keseriusan kita untuk memproduksi 10 juta kendaraan listrik dalam 10 tahun. Siap. Itu menunjukkan komitmen. Dan kami tidak hanya ada di Jakarta saja, Jabodetabek, tapi juga meluas. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga se-Asia Tenggara, Southeast Asia. Ini adalah visinya untuk memberikan solusi berkelanjutan dalam bermobilitas. Itulah Oke. kenapa kita membentuk satu ekosistem sama-sama dengan bisnis partner, Ya. dengan komunitas gitu ya, untuk menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik itu dibutuhkan. Dan saatnya kapan? Sekarang. Siap. Sekarang saatnya. Sama ini Pak Tama sedikit Pak, ini ada beberapa pertanyaan dulu dari konsumen yang nanya nih Pak. Kalau charge sendiri sama Vimoto tuh hubungannya apa sih sebenarnya Pak? Kita adalah Vimoto. Oke. Kita adalah Vimoto. Karena motor kita didesain R&D oleh Vimoto, teknologinya menggunakan teknologi Vimoto, di dalam motornya ada logonya Vimoto. Kita adalah Vimoto. Charge sama dengan Vimoto. Oke, jadi mungkin bisa dibilang charge sendiri itu adalah mitranya Vimoto untuk Asia Tenggara kali ya Pak ya, bisa Betul. disebut ya Pak. Dan Vimoto ini adalah salah satu produsen terbesar di dunia untuk motor listrik yang sudah bergerak di motor listrik ini selama 10 tahun. Di 86 negara. Jadi sudah bukan teknologi coba-coba lagi. Untuk bisnis yang Bapak jalanin sekarang dengan menggunakan motor listrik itu kira-kira ke depannya bakal seperti apa Pak gambarannya Pak? Yang pertama sih gambarannya yang jelas
kita jauh lebih ramah lingkungan ya, artinya kita tidak bising, kita tidak, artinya gini, apabila dari beberapa customer kami yang menggunakan untuk logistik untuk pengantaran, mereka melewati gang-gang itu mereka bahagia Aman ya? karena nggak berisik, karena nggak Diteriakin berisik. warga ya. Betul, itu jarak tempuh apa sih motor listrik itu berhubungannya sama baterai, Ya, ya, ya. iya kan? Betul. Mungkin saya cuma bisa bilang dari beberapa motor listrik yang pernah bekerja sama dengan kami, jarak tempuh paling jauh charge. Charge is the best. Amin. Charge is the best. Jarak tempuhnya. Oke. Dan nggak perlu khawatir, sudah ada beberapa titik-titik apabila untuk penukaran baterai. Penukaran Dari charge baterai. sudah disupport. Dari charge sudah disupport ada 6 setahu saya total. Ya. Dari kami ada 1 untuk di daerah Geraha Raya Bintaro. Kita sudah ada juga 1, jadi ada 7. Jadi kalau untuk penggunaan dari harapan kita dari saya PTR Gemilang Perkasa untuk soal penggunaan motor listrik, artinya kita nggak perlu khawatir sih. Siap. Tapi kalau buat apa namanya bisnis Bapak sendiri nih ke depannya, megang apa aja sih Pak sekarang yang dipegang selain ojol tadi, ada bisnis yang kayak delivery atau logistik juga kah atau seperti apa? Kita masih saat ini yang kita pegang ada ojol, artinya beberapa driver online, ada beberapa logistik, ada beberapa company yang mereka menggunakan jasa motornya dan merekrut drivernya, dan kebetulan nggak jauh, ada di Gading Serpong. Pertanyaan orang itu, apakah motor listrik bisa menggantikan motor bensin? Ya. Apakah sama? Sama. Ya, mungkin kalau menggantikan rasanya mungkin belum atau mungkin tidak. Tapi kalau dibilang sama kegunaannya, Experience-nya berkendara experience-nya segala macam. segala macam ya, jarak tempuh. Saat ini sih yang pernah saya pegang dan saat ini ya kami hanya bertumpu sama charge ya. Charge is the best lah. Jadi nggak perlu ragu. Nggak perlu ragu lagi untuk datang ke charge untuk menggunakan motor listrik ke charge, nggak perlu ragu. Karena feelingnya sama, jarak tempuhnya oke. Riding positioningnya, nyamannya itu sama dengan motor biasa. Mungkin ada magic words apa sih Pak yang bisa Bapak kasih gitu ya untuk mungkin calon-calon konsumen di sini juga. Kenapa harus memilih kendaraan listrik sih untuk menghadapi tadi masalah yang kayak seperti polusi atau apa namanya ya hal-hal lain yang mungkin ada di motor bensin. Nah, kenapa sih harus ganti ke motor listrik gitu, Pak? Sedikit promosi. Kalau saya, motor listrik itu keren. Gitu. Dan saatnya menggunakan charge. Hari ini kita di iMOS, kita lemparkan berbagai macam promo. Ya kan, diskon sampai dengan 5 juta. Kepemilikan untuk kendaraan menggunakan Adira dan Pegadaian. Kemudian ada juga buyback warranty 50%. Sampai dengan tahun ketiga, penukaran baterai, diskon 7 juta. Semua kita lempar buat mereka yang ragu, motor listrik ini kira-kira bagaimana sih? Kalau buat kacamata saya, motor listrik pasti lebih murah. Pasti lebih murah ya. Dan saatnya lebih murah itu bukan berarti you buy peanuts you get monkey. Kalau Anda pakai motor listrik charge, itu lebih murah dan handal. Bagi teman-teman yang ragu untuk menggunakan motor listrik, jangan ragu. Jangan ragu, segera gunakan charge. Motornya keren, jarak tempuhnya jauh, motornya nyaman. Terus apa lagi yang mau kalian cari? Apalagi, Apalagi? cuma satu yang dicari, charge. Charge yang dicari. Oke Pak, sedikit nih Pak Stefanus tambahan Pak. Untuk charge sendiri itu ada beberapa cara ya Pak, biar maksudnya gini. Apa sih yang ditawarkan ada berapa jenis sih? Apa namanya bagaimana caranya supaya customer bisa ini contohnya kan kita cuma beli doang nih. Kalau dengar charge sekarang ada sewa juga itu gimana ya Pak ya? Kalau bisa di explain Pak, mungkin banyak customer juga ya masih bingung nih. Kalau misalkan pengen pakai tapi kok masih ragu ya gitu mau beli gitu kan Pak. Siap. Buat customer yang ragu, silahkan datang untuk test ride. Gitu. Yang masih ragu, kami membuka kesempatan untuk menggunakan subscription model. Oke, itu menarik tuh. Silakan subscription model, sewa 3, 6, 9, 12 bulan untuk dites. Beneficial nggak buat saya? Kalau yang memang saya yakin motor ini bagus, saya lihat itu rangkanya gede, tampilannya keren, warnanya oke, langsung beli. Ada leasing yang support,
ada programnya yang cocok. Jadi menurut saya journey-nya ini sudah tidak perlu khawatir. Program pemerintah sudah jelas, kami juga sudah jelas, after sales-nya juga sudah jelas, support teknologinya dari Vimoto juga sudah jelas. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Segeralah beralih. Charge ya Pak? Betul. Selamat sore, perkenalkan nama saya Michael. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Erlangga gitu ya. Pak, sebenarnya seberapa optimis sih Bapak dengan industri dari motor listrik ini? Karena kalau kita lihat kan memang masih banyak masyarakat yang skeptis dengan penggunaan motor listrik. Walaupun kita udah kasih layanan, ya tadi dijelaskan juga, Charge juga kasih beberapa layanan yang udah meyakinkan konsumen gitu ya. Mungkin memang untuk sekarang masih banyak yang skeptis, tapi baik lagi seberapa optimis industri ini bisa besar gitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Silakan Pak Erlangga langsung dijawab Pak. Oke, saya jawab. Kalau dibilang optimis, saya bisa dibilang sangat optimis. Kenapa? Kita tidak perlu, mungkin agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya tidak bicarakan di sini adalah karena saya sebagai partnershipnya dari Charge. Anggap saya tidak bicara di situ. Tapi kalau kita lihat perkembangannya dari industri listrik saat ini, yang kita lihat pemerintah pun sudah support kok. Yang kita lihat juga dari Bapak Negara juga sudah support. Yang ketiga ada Charge loh. Yang udah jelas bukan brand, abal-abal. Mungkin kalau pada lihat pada saat launching new produknya di Ancol kemarin, ada Lorenzo loh. Saya jadi promosi nih, nggak apa-apa. Terima Lanjut, kasih Pak. boleh. Terima kasih sudah dipromosi. Jadi artinya yang saya gunakan, yang PTR gunakan bukan produk abal-abal. Jadi dilihat dari segi ekosistemnya sudah menunjang, mulai mau menunjang, sudah menuju menunjang. Yang kedua, brand yang berdampingan sama PTR Gemilang Perkasa juga bukan barang yang abal-abal. Jadi kalau dibilang seberapa optimisnya, saya sangat optimis. Sangat. Kenapa sangat optimis? Karena sudah mulai digalangkan semuanya. Yang saya tahu pun juga, saya nggak tahu mungkin tahun depan. Karena kebetulan istri saya PNS. Mungkin negara tidak akan memberikan lagi yang namanya beli mobil baru untuk para pejabat, tapi menyewa. Dan itu harus kendaraan listrik. Baik. Jadi apalagi yang mesti kita pikirkan? Oke. Sama ini Pak, saya tuh tadi ada satu pertanyaan sebenarnya Pak yang agak ini di pikiran saya juga ya Iya. mungkin. Tadi kan Bapak fokus di driver online nih Pak ya. Bukan driver online sih, tapi kita lebih ada dua, B2C dan B2C sama B2B. B2C-nya kita ada driver online ataupun end user, B2B-nya itu adalah perusahaan-perusahaan. Oke. Kalau untuk apa namanya di perusahaan Bapak sendiri itu kalau mengatasi hal-hal yang mungkin kalau sama driver atau sama B2C ya, Iya. customer nggak bayar atau seperti Oke. apa. Nah itu kira-kira dari Bapak sendiri apa yang diharapkan sih Pak? Dari kita mungkin yang bisa membantu Bapak bisa lebih mengontrol hal-hal yang kira-kira sifatnya ya itulah meminimalisir lah Pak mungkin ya. Oke, saya cuma minta satu aja. Saya pegang dashboard. Saya cuma minta satu, saya pegang dashboard. Kendaraan saya nggak khawatir. After sale saya nggak khawatir. Saya sudah jawab jam 1 malam. Jam 1 malam. Sigap, saya cuma minta satu. Kalau ditanya yang diminta apa? Dashboard. Dashboard. Ini mungkin Itu saya aja. perjelas nih. Saya Boleh Pak, perjelas. silakan Pak. Jadi Charge itu memang di dalam kendaraannya itu ada IoT. Ya, jadi terhubung dengan yang sifatnya data menuju handheld atau handphone gitu ya. Tapi di balik itu semua, terutama untuk penggunaan korporasi, kita ada sistem yang namanya Fleet Management System yang bisa mengkontrol kendaraannya di mana, lokasinya, produktivitasnya, on-off-nya, baterai dan sebagainya. Dan ini biasanya sangat menguntungkan buat operasional B2B, terutama begitu ya Pak Erlangga ya. Betul sekali. Dan ini saya bisa kasih kabar baik Pak, ada waktunya bagian dari development kami, semoga nanti di awal tahun harusnya sudah bisa Pak, kita membagi porsi dari sistem ini
digunakan untuk B2B hingga Bapak bisa memaintain kendaraan-kendaraan populasi yang ada dalam bisnis Bapak. Dan ini kami sendiri di CAS harapkan juga menjadi solusi buat teman-teman yang sifatnya B2B, customer buat kita gitu ya. Bisa menggunakan hal yang sama, memonitor kendaraannya sendiri gitu ya. Kalau personal tentu bisa ya dengan handphone. Tapi kalau B2B karena jumlahnya banyak harus dengan menggunakan sistem yang namanya FMS, Fleet Management System. Semoga menjawab Pak. Charge kan menawarkan kayak ya penawaran di iMOS itu kan ya lumayan gitu kan kayak apa? Potongan ya gitu kalau potongan harga. Terus kalau kan berhubungan di hari terakhir, terus besok-besoknya itu apakah setelah iMOS itu ada promo penawaran yang menarik lagi nggak gitu? Silakan Pak Stefanus mungkin. Inilah gunanya harus transaksi di iMOS, segera. Sekarang kalau mau transaksi, jangan lama-lama gitu ya. Besok mungkin jadi berganti, katanya hari Senin harga naik kalau rumah gitu ya. Tapi kalau saya bilang transaksi sekarang gitu di iMOS, mumpung kita masih ada di iMOS, di booth ini gitu ya. Sekarang melakukan transaksi segera. Mungkin jawabannya itu. Terima kasih. Oke, mungkin kita bisa simpulkan mungkin ya. Untuk Charge sendiri ke depannya kita pasti akan selalu menghadirkan produk-produk yang memang bisa membantu konsumen lah ya Pak ya. Betul. Ke depannya Ya, betul, dan juga betul. kita berharap relation sama air terutama mungkin bisa lebih optimal lagi ke depannya dan bisa membantu bisnisnya makin besar lagi sih mungkin. Itu highlights kita dari Talks hari ini. Mungkin kita akan cukupkan untuk sesi Talks di hari ini dan terima kasih atas atensi dari teman-teman dan pengunjung semuanya. Selamat sore dan salam Charge. Terima kasih. Terima kasih.